Praktikum Basis Data 2, Pertemuan 1, Dasar Penulisan Statement SQL. Sasaran: mengetahui kemampuan dari SQL Select Statement, dapat membuat perintah SQL dengan Select Statement. Cara penulisan dari statement Select adalah Select, distinct, bintang, nama kolom bisa dialiaskan from table. Select digunakan untuk memilih kolom yang ingin ditampilkan. From digunakan untuk memilih tabel asal. Memilih semua kolom, yaitu kita menggunakan tanda asterisk atau bintang. Jika kita ingin memilih kolom yang spesifik, kita bisa menyebutkan nama kolomnya setelah statement select. Aturan penulisan statement SQL. SQL statement tidak case sensitif, artinya tidak dibedakan antara penulisan huruf kecil dan huruf besar. SQL statement dapat terdiri dari lebih dari satu baris. Keyword tidak bisa disingkat atau dipisah di baris yang berbeda. Klausa biasanya ditempatkan pada baris yang berbeda. Indent digunakan untuk memudahkan pembacaan. Default judul kolom pada ISQL Plus, yaitu ditampilkan di tengah-tengah dan dengan huruf besar atau uppercase. Default judul kolom pada SQL Plus yaitu pada kolom karakter dan tanggal tata kiri atau left justifier dan dengan huruf besar atau uppercase. Ekspresi aritmatik, suatu ekspresi yang melibatkan tipe data bilangan number dan tanggal atau date menggunakan ekspresi aritmatika. Operator precedence, perkalian dan pembagian memiliki prioritas lebih tinggi daripada penambahan dan pengurangan. Contohnya ketika kita menggunakan asterisk atau perkalian, maka ia yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Misalkan pada bagian 12 kali salary tambah 100, maka yang akan dilakukan terlebih dahulu adalah mengalihkan 12 dengan salary, baru kemudian ditambah 100. Penggunaan tanda kurung. Penggunaan tanda kurung memiliki prioritas paling tinggi dibanding presidensi operator yang lain. Di contoh ini, salary akan ditambah 100 terlebih dahulu, baru kemudian dikali 12. Mendefinisikan nilai nol. Nilai nol pada suatu kolom bisa berarti ada data yang tidak diisi atau tidak diketahui nilainya. Nilai nol tidak sama dengan 0, dan nilai nol juga tidak sama dengan spasi kosong. Kita lihat di bawah, contoh tabel di bawah ini adalah commission PCD yang memiliki nilai nol menggunakan kolom alias. Judul pada tiap kolom yang ditampilkan pada heading selalu sama dengan nama kolomnya dan ditulis dengan huruf besar. Penggantian judul kolom sehingga tidak sama dengan judul default disebut kolom alias. Di bawah ini adalah kolom last name yang dialiaskan dengan name dan commission PCD yang dialiaskan dengan com pada tabel employees. Operator penyambungan. Nilai dari dua kolom atau lebih dapat digabungkan dengan menggunakan operator penyambungan. Contoh di bawah ini adalah menggabungkan kolom last name dengan job ID, kemudian mengaliaskan dengan nama employees. Literal karakter string. Literal dapat berupa karakter, ekspresi, atau bilangan yang terdapat pada klausa select. Literal berupa tanggal atau date, dan karakter harus diapit dengan tanda petik tunggal. Baris yang duplikat. Perintah query akan memberikan hasil termasuk suatu nilai yang bisa muncul lebih dari satu kali. Di bawah ini adalah nilai 90 yang muncul selama 3 kali. Menghapus baris yang duplikat. Untuk mengeliminasi baris ganda atau suatu nilai yang bisa muncul lebih dari satu kali digunakan keyword distinct. Contohnya adalah distinct department ID from employees, sehingga tidak akan ada baris yang memiliki departemen ID yang sama. Sekarang kita masuk untuk latihan soal. Pertanyaannya adalah
Nomor 1, apakah statement select berikut ini dapat dijalankan dengan benar? Select last name, job, ID, salary as cell from employees. Kita lihat bahwa dalam statement tersebut ada kata kunci select dan juga nama kolom yang akan dimunculkan. Kemudian kata kunci from dan juga nama tabelnya, sehingga statement select tersebut bisa dieksekusi. Hasil ketika dieksekusi dari statement di atas ditampilkan pada gambar berikut ini. Temukan 4 kesalahan pada statement select berikut. Statement selectnya adalah select MNO INEM salary kali 12 gaji setahun from EMP. Kesalahan pertama adalah tidak ada tanda koma setelah INEM dan sebelum salary kali 12 gaji setahun. Ini akan menimbulkan error. Kemudian kesalahan yang kedua adalah penggunaan tanda kali pada statement salary kali 12 yang seharusnya menggunakan tanda asteris. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah adanya spasi pada kata gaji setahun yang seharusnya tidak boleh menggunakan spasi, atau jika menggunakan spasi maka harus diapit dengan tanda petik. Kemudian kesalahan yang keempat adalah tidak adanya tanda dalam kurung jika memang salary kali 12 yang diinginkan sebagai output. Hal ini akan mengakibatkan kebingungan ketika mengeksekusi select ini, apakah 12 yang dikalikan gaji atau salary yang dikalikan dengan gaji. Nomor 3, tampilkan struktur dari tabel departemen, kemudian tampilkan semua datanya. Untuk menampilkan struktur dari tabel, kita menggunakan kata kunci dash, kemudian disertai nama tabelnya. Untuk menampilkan semua datanya, kita menggunakan lambang asteris atau bintang, kemudian diikuti nama tabelnya. Contoh di bawahnya adalah ketika kita berhasil mengeksekusi perintah tersebut. Soal nomor 4, tampilkan struktur dari tabel employees. Buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pekerjaan, dan tanggal mulai bekerja untuk tiap pegawai. Untuk menselect kolom spesifik, kita sertakan nama kolomnya setelah statement select. Dan untuk menampilkan struktur dari tabel, kita gunakan kata kunci dash seperti yang kita gunakan pada nomor sebelumnya. Untuk menampilkan struktur dari tabel employees, kita gunakan sitak dash emp. Kemudian akan tampil struktur dari tabel employees. Kemudian untuk menselect nomor pegawai, nama pekerjaan, dan tanggal, maka kita gunakan statement select MNO INEM job hire date from EMP. Hasilnya seperti yang tertera pada gambar. Buat query untuk menampilkan pekerjaan secara unik dari tabel employees. Untuk menampilkan pekerjaan secara unik, kita gunakan kata kunci distinct, di mana yang untuk menampilkan nama pegawai yang digabung dengan pekerjaan dengan dipisah tanda koma, kita gunakan tanda lurus
kita gunakan statement select name, kemudian tanda lurus 2 titik koma titik job, kita aliaskan sebagai pegawai dan pekerjaan dari tabel EMP. Hasilnya ketika dieksekusi seperti pada gambar. Buat query untuk menampilkan semua kolom dari tabel EMP, semua kolom digabung menjadi satu dengan tanda koma sebagai pemisah, kemudian beri judul output. Seperti pada nomor sebelumnya, untuk menggabungkan kolom-kolom kita gunakan tanda garis lurus yang kemudian dihubungkan dengan koma di antara kolom-kolom yang ingin ditampilkan. Hasil ketika dieksekusi.